Halo semuanya, sahabat setia FTSer yang paling berharga. Kalian semua pasti udah tahu, di dunia teknologi transportasi yang bergerak cepat ini, sekarang kendaraan bukan hanya sekedar alat untuk menuju suatu tempat, tapi juga hadir sebagai perpanjangan dari kehidupan kita sehari-hari. Terutama untuk orang-orang Indonesia yang mayoritas lebih pilih untuk berkendara sendiri dibandingkan dengan naik kendaraan umum. Baik itu untuk berangkat kerja, bertemu saudara, hangout, dan lain-lain. Namun di sisi lain kita juga harus tahu kalau setiap perjalanan yang aman dimulai tidak hanya dengan memutar kunci kontak. Ada juga loh aspek lain yang harus diperhatikan dengan memastikan setiap komponen kendaraan kita berfungsi dengan baik, terutama pada bagian sistem pengereman. So, di hari ini kita akan menyelam sedikit lebih dalam ke dunia perawatan kendaraan dengan fokus utama pada bagian jantung keselamatan kendaraan, yakni sistem pengereman. Karena jelas ya, tanpa sistem pengereman yang responsif dan andal, setiap perjalanan tidak peduli seberapa singkat ataupun seberapa dekat jarak perjalanan kita, akan tetap ada yang namanya potensi bahaya. Oke, mari kita mulai aja petualangan kita dengan memahami mengapa merawat sistem pengereman tidak hanya penting, tapi juga mutlak diperlukan untuk setiap pengendara, di setiap jalan, dan juga di setiap waktu. Yang pastinya ilmu yang kita share hari ini bisa menjadi penyelamat hidup kita di esok hari. Let's get started! Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembahasannya, kita mau ucapin terima kasih terlebih dahulu ke Megacools, yakni sebuah perusahaan anak bangsa dengan produk-produk berkualitasnya yang udah mau mensupport kita di banyak sekali video. So, untuk kalian yang penasaran dengan produk-produk dari Megacools ini, langsung aja datengin landing page-nya di www.megacools.com. Sistem pengereman. Sebenarnya bagian ini sih udah kita bahas dengan cukup detail ya di video sebelumnya. So, untuk kalian yang pengen tahu mekanisme kerjanya dengan lebih detail, langsung aja datengin videonya. Linknya kita taruh di kolom deskripsi di bawah, atau kalian juga bisa klik bagian kiri atas video ini ya. Tapi, walaupun begitu, di sini kita juga bakalan bahas sesingkat-singkatnya biar kalian yang awam bisa tetap paham dan nyambung dengan videonya. Oke, langsung aja. Jadi intinya sistem pengereman itu terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama tentunya aktivitas pedal rem. Saat pedal rem ditekan, usaha kalian itu akan menyalurkan gaya atau memberikan dampak ke bagian master silinder yang tentunya di dalamnya berisi cairan rem. Tekanan yang dihasilkan oleh master silinder ini kemudian diteruskan melalui serangkaian saluran dan selang ke kaliper rem di setiap roda. Lalu lanjut lagi ke aktivitas kedua, hidrolik dan pemampatan. Singkatnya, usaha kalian yang terjadi di aktivitas ke-1 tadi merupakan usaha untuk melakukan mekanisme hidrolik, di mana dengan adanya sistem hidrolik ini akan melipat gandakan usaha yang kamu lakukan. Tekanan hidrolik ini akan bekerja dengan cara mendorong piston di kaliper rem, yang kemudian menekan brake pad ke rotor, atau orang kita lebih lazim dengan sebutan disc brake. Lanjut ke aktivitas yang ketiga, pengereman dan konversi energi. Saat pad rem menemukan rotor, gesekan yang dihasilkan antara pad dan rotor jelas akan memperlambat roda dan merubah energi kinetik kendaraan menjadi energi panas. FYI, efisiensi sistem pengereman tergantung pada seberapa baik sistem ini dalam menyerap dan melepaskan panas yang dihasilkan ya. So, untuk bagian ini pastikan selalu menggunakan part ori atau yang udah terkenal ya, biar lebih aman. And finally, penghentian kendaraan. Melalui proses ini, kecepatan kendaraan berkurang hingga berhenti, atau hingga kamu melepas pedal rem. Tentunya, dari penjelasan singkat barusan terlihat jelas kalau keselamatan kita tuh hanya bergantung pada komponen yang begitu kecil untuk ukuran kendaraan yang besar. Yang pastinya, menjaga performa sistem pengereman ini tuh lebih penting daripada meningkatkan performa mesin. Walaupun di lapangan prakteknya sih agak kebalik, di mana horsepower itu selalu lebih mendominasi. Oleh karena itu, sebelum hal-hal yang berbahaya dan tidak kita inginkan terjadi, kita juga harus tahu tanda-tanda sistem pengereman yang sudah memerlukan perawatan. Langsung aja kita sebutin listnya satu persatu. Tanda yang pertama tentunya adalah suara bising saat mengerem. Lalu yang kedua, pedal rem yang terasa spongy atau keras, atau mang-mang bengkel lebih sering sebut dengan kemasukan angin. Lanjut lagi yang ketiga, kendaraan yang menarik ke satu sisi saat mengerem. Biasanya kondisi ini terjadi pada mobil atau kendaraan yang memiliki lebih dari 3 roda. Dan terakhir yaitu peningkatan jarak pengereman alias nggak pakem atau glosser.
Nah, kalau kalian merasakan salah satu dari keempat tanda tersebut, udah saatnya tuh kalian memikirkan perawatan dan melakukan pemeriksaan. Lalu apa aja sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam melakukan perawatan dan pemeriksaan, terutama untuk kita lakukan secara mandiri? Yang pertama, pemeriksaan kampas dan rotor atau disc brake-nya. Kita bisa cek dan melakukan penilaian kira-kira masih cukup tebal atau enggak. Lalu yang kedua, pemeriksaan minyak rem. Bukan cuma diperiksa kejernihannya, bagian ini juga harus sering diganti secara berkala, karena minyak rem itu punya sifat yang mengikat air, yang bisa menyebabkan karat pada bagian dalam kaliper. So, pakailah minyak rem yang berkualitas ya. Contohnya seperti brake fluid dari Megacools yang sudah berstandarisasi resmi SNI DOT3. Lanjut. Pemeriksaan kaliper rem. Cek seberapa kotor dan pastikan kalau bagian pistonnya tuh nggak macet. Dan yang terakhir, pemeriksaan selang dan garis rem. Penting untuk memeriksa kebocoran atau kerusakan pada selang dan garis rem, karena kerembesan pada bagian ini bisa mengakibatkan kegagalan dalam sistem pengereman yang sangat-sangatlah krusial. Dan kalau kita udah melakukan kegiatan di atas berupa pengecekan secara mandiri tadi, nggak ada salahnya sekalian aja kita lanjutin melakukan langkah-langkah perawatan, bener nggak? Dan tentunya langkah perawatan yang paling mudah, paling efektif, dan paling murah adalah membersihkan komponen rem. Dan untuk bagian ini, kita biasanya percayakan ke brake cleaner dari Megacools yang dapat membersihkan semua jenis kotoran dengan maksimal. Kenapa kita bisa memilih brake cleaner dari brand yang satu ini? Alasan itu cukup simpel karena emang produknya tuh sebagus itu. Karena memang dari awal brake cleaner ini diformulasikan untuk membersihkan permukaan disc brake tanpa perlu membongkar sistem pengereman. Kecuali kalau kalian memang seorang mekanik atau orang yang detail banget, bongkar dan bersihin satu-satu bakalan lebih baik lagi. Selain itu, brake cleaner ini juga bekerja sangat cepat dalam melarutkan dan membersihkan lapisan debu, rembesan minyak rem, oil film, tar, karet, dan kotoran yang menempel pada permukaan disc brake. Dan FYI, asbes pada kandungan brake pad itu salah satu penyebab timbulnya penyakit paru loh. Makanya kita sarankan untuk rajin membersihkan bagian rem secara berkala ya. Dan jangan lupa untuk tetap menggunakan masker untuk menghindari material berbahaya yang bisa saja masuk ke paru-paru. Lalu keunggulan lainnya lagi dari brake cleaner Megacools adalah no residue. Untuk keunggulan yang ketiga, non-chlorinated, yang tentunya aman bagi kulit dan juga lingkungan. Selanjutnya tentunya aman bagi semua part, baik plastik, karet-karet dan seal, velg, baut, disc brake, komponen ABS, dan lain-lain. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke langkah perawatan yang kedua, yakni mengganti bantalan rem jika memang sudah diperlukan. Lalu yang ketiga, mengganti cairan rem secara berkala. Karena seperti yang kita bilang tadi, kandungan glikol pada minyak rem tuh bisa mengikat air pada kelembaban udara. Bayangin aja, ketika kamu sedang berkendara pada kecepatan yang relatif tinggi, lalu kamu melakukan pengereman, maka pada kondisi ini, suhu brake fluid bisa menyentuh boiling point di angka 200 derajat Celcius. Hal ini tentunya dapat menyebabkan pembentukan uap dalam sistem pengereman yang efek sampingnya rem jadi kurang pakam. Dan lebih buruknya lagi bisa menyebabkan terbentuknya karat. Lalu untuk tips perawatan lainnya, menjaga kebersihan sistem pengereman dan menghindari kebiasaan mengemudi yang dapat mempercepat keausan, kerusakan pada sistem rem. Seperti contohnya itu menuruni jalan yang terjal dengan menekan pedal rem tanpa henti, ataupun memasukkan kendaraan ke dalam banjir, dan lain-lain. Dan kurang lebih seperti itulah untuk langkah-langkah dalam perawatan sistem pengereman pada kendaraan. Kalau misalkan langkah-langkah tersebut kamu rasa ribet, memakan banyak waktu ataupun di luar kemampuan kamu bisa pergi ke bengkel terdekat dan mintalah bantuan dari profesional. Tapi ingat, untuk tips tambahan dari kita bawa sendiri ya brake cleaner dari Megacools-nya. Karena di lapangan masih banyak banget loh bengkel yang masih kurang aware terhadap kebersihan sistem pengereman. So, sebagai penutupan, pesan dari kita yaitu jaga sistem pengereman kamu agar perjalanan kamu selalu aman dan nyaman. Thanks for watching.